Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, sesuai request dari teman-teman semua nih, kembali kisah AKP Herman. Wow, kisah dari Bu Wahyu Dia Suryani ya, yang jadi favorit baru nih pastinya. Misterinya dapat banget ya. Bagaimana di beberapa episode sebelumnya AKP Herman ini berhasil menguak misteri kematian di rumah Imam Fadilah. Dan kali ini, untuk kisah kali ini lebih seru lagi teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa untuk lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Misteri kematian Alif di halaman rumah Bu Tuti. Kisah AKP Herman. Awas Liv, oper Liv, teriak Dimas kepada Alif yang sedang menggiring bola. Bola Alif sudah hampir mendekati gawang, tapi tiba-tiba saja Divo berlari ke arah Alif. Alif yang kaget bukannya mengoper ke arah Dimas, tapi malah menendangnya kuat-kuat ke arah samping. Dan terdengar bunyi pot bunga jatuh dan pecah dari arah rumah Bu Tuti. Semua lalu diam terpaku dan saling pandang. Ya, mereka semua tahu siapa Bu Tuti. Bu Tuti adalah seorang wanita tua yang cerewet dan juga galak. Anak-anak banyak yang takut padanya, tapi mereka suka sekali bermain di depan rumah Bu Tuti karena tepat di depan rumahnya ada sebuah pohon mahoni besar yang rindang. Jalannya juga lebih lebar daripada di depan jalan rumah yang lain. Apalagi di depan rumah Bu Tuti ada lahan kosong yang ditutupi oleh seng. Jadi anak-anak merasa nyaman bermain di sana. Divo, Dimas, Alif, Genta, Tirta, dan Zen saling pandang. Ayo ambil bolanya, kata Divo kepada Alif. Loh, wah aku sih, tanya Alif. Ya kan kamu yang nendang ke rumah Bu Tuti, jawab Divo. Aku takut, Vo. Bu Tuti kan galak. Alif belum sempat menyelesaikan ucapannya ketika mereka berenam mendengar suara pintu kayu milik Bu Tuti dibuka dengan cepat. Lalu muncul Bu Tuti sambil membawa sapu. Siapa yang sudah menjatuhkan pot bungaku sampai hancur? Teriak Bu Tuti sambil mengacungkan sapu ke arah 6 anak laki-laki yang rata-rata berusia 7 tahunan tersebut. Kontan saja Divo, Genta, Tirta, dan Zen langsung lari tunggang langgang meninggalkan Alif dan Dimas. Dimas tetap bertahan di sana karena bola yang ditendang Alif adalah bola yang baru dia beli, sedangkan Alif dia menemani Dimas karena rasa bersalahnya sudah menyebabkan bola Dimas masuk ke dalam rumah Bu Tuti. Oh, jadi kamu Todim, awas kamu ya. Aku bilangin sama ibumu, baru tahu rasa kamu main bola seenaknya sendiri. Udah bikin ribut, sekarang malah ngerusak pot bunga orang. Bu Tuti tampak ngomel-ngomel. Tapi bukan saya nendang bola itu, Nek. Si Alif nih yang nendang ke arah rumah nenek, jawab Dimas membela diri. Alah, sama aja. Gak kamu gak Alif, sama saja. Kerjaannya cuma bikin ribut aja, omel Bu Tuti lagi. Dimas dan Alif tampak saling sikut sambil memberi kode satu dengan lainnya. Loh, ngapain kamu masih pada di sini? Pergi sana, usir Bu Tuti. Anu Nek, mau ambil bola, kata Dimas takut-takut. Bola? Bola apa? Tidak ada bola-bolaan. Bola kamu aku sita. Mulai sekarang tidak ada lagi yang boleh main bola di depan rumahku. Awas kalau masih bandel. Dasar nenek pelit. Tiba-tiba Alif meledek sambil menjulurkan lidahnya. Ya bener,
pelit, galak lagi. Imbu Dimas. Apa kalian bilang? Awas ya, dasar anak-anak gak tahu diri. Bu Tuti tiba-tiba saja berjalan cepat ke arah Alif dan Dimas sambil mengangkat sapunya tinggi-tinggi hendak memukul mereka. Alif, ayo lari! Teriak Dimas sambil menarik tangan Alif. Dua anak kecil itu langsung berlari masuk rumah Dimas yang letaknya persis di sebelah rumah Bu Tuti dan buru-buru menutup pintu gerbang rumah dan menguncinya. Bu Tuti yang sudah tua itu sampai terengah-engah mengejar Alif dan Dimas sampai di depan rumah Dimas. Buka, ayo buka, biar sini aku pukul pantat kalian berdua sama sapu, teriak Bu Tuti dari luar rumah. Bukannya takut, Dimas dan Alif malah tertawa ngakak sambil mengata-ngatai Bu Tuti. Pak Muksin, seorang pedagang bakso keliling langganan orang-orang yang tinggal di komplek itu, sampai kaget melihat Bu Tuti yang berteriak-teriak di depan rumah Dimas sambil mengacung-acungkan sapu. Ada apa Bu Tuti? Tanya Pak Muksin. Itu loh, anak-anak nakal main bola di depan rumah saya sampai membuat pot bunga kesayangan saya pecah. Dikasih tahu baik-baik, malah saya dikata-katain. Emang minta dikasih pelajaran itu. Anak kasih Maya sama anak kasih Rina, gerutu Bu Tuti. Pak Muksin cuma tersenyum. Sudah Bu, namanya juga anak-anak. Masalahnya sudah sering mereka itu begitu. Kapan hari si Alif sama teman-temannya itu main kasti, bolanya kena kaca meja taman saya sampai pecah juga. Lalu kemarinnya lagi Dimas itu juga ngelemparin kucing saya pakai batu sampai kepalanya luka. Dua anak nakal itu memang perlu diberikan pelajaran, gerutunya lagi. Memangnya sudah dilaporkan sama orang tuanya Bu? Alah, malas saya Pak Muksin. Paling juga cuma dibilang masih enak-enak, harap maklum. Awas aja, kalau sampai ketemu saya lagi, saya kasih pelajaran si Alif sama si Dimas itu. Pak Muksin cuma tersenyum lalu pergi mendorong gerobak baksonya untuk berkeliling komplek lagi. Duh, aku takut pulang nih, kata Alif yang memang arah rumahnya harus melewati rumah Bu Tuti. Kalau kayak gini, jangan-jangan Nenek Tuti masih nunggu di depan rumahnya sambil bawa sapu. Duh, bisa habis aku dipukul ini nanti nih. Kalau Alif, udah di sini aja dulu, kata Dimas. Emang mama kamu belum pulang? Aku nggak enak nih kalau udah sore masih main di sini, tanya Alif. Habis ini, udah tenang aja. Mamaku orangnya asik kok. Daripada bengong, main game yuk, ajak Dimas yang langsung mendapatkan anggukan kepala dari Alif. Ada Alif. Terdengar sebuah suara dari arah pintu ruang tamu. Ketika Alif dan Dimas asik bermain game, Alif hanya menoleh lalu tersenyum kepada Maya, ibunda dari Dimas. Udah pada makan belum? Tanya Maya lagi. Sudah, jawab Dimas singkat. Maya langsung masuk ke kamar. Tidak lama kemudian terdengar suara orang memberi salam dari luar rumah. Assalamualaikum. Kedua anak itu tidak menghiraukan ucapan salam dari luar. Assalamualaikum. Terdengar suara salam kembali. Mama Dimas buru-buru keluar kamar. Dimas, ada tamu kok, bukannya dibukain pintu malah asik main game aja, tegur Maya yang buru-buru saja membuka pintu. Waalaikumsalam. Walah, mamanya Mas Alif tuh. Masuk-masuk, ajak Maya. Maaf Mbak Maya, mau tanya, apa Alif main kesini? Tanya Rina, ibunda dari Alif. Ada Mbak, tuh lagi main game sama Dimas. Masuk, ajak Maya. Ya ampun Liv, Alif, mama cari-cari lo dari tadi. Udah sore ini, pulang. Sebentar lagi papa kamu pulang. Kamu itu belum mandi loh, nanti mama lagi deh yang diomelin, kata Rina saat melihat Alif asik bermain game. Ya mama, panggung nih mah, mumpung Alif hampir menang nih mah, kata Alif yang matanya tak lepas dari layar televisi. Besok kan bisa main lagi, ayo sekarang pulang dulu ya, rayu mamanya. Iya 15 menit lagi, janji. Biar aja Mbak, mumpung malam Sabtu tuh besok juga pada libur, biar nemenin Dimas dulu, kata Maya. Ya
Gimana ya Mbak? Gak apa-apa sih sebenarnya. Cuma itu loh, papanya Alif itu kan suka cerewet orangnya. Dia itu bakalan ngomel-ngomel kalau Alif atau adiknya sudah sore tapi belum pada mandi, ujar Rina. Sebentar lagi mah manggung, 15 menit lagi ya. Alif udah hampir menang nih, tawar Alif. Oke, 15 menit lagi, janji ya, tapi langsung pulang, jangan mampir-mampir lagi, kata Rina. Ya mah, jawab Alif tidak sabaran sambil matanya tak lepas dari layar televisi dan tangannya bergerak lincah memainkan joysticknya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak Maya, nitip Ali sebentar. Nanti kalau sudah selesai langsung disuruh pulang ya, kata Rina kepada Maya, Ibunda Dimas. Beres Mbak. Kok nggak di sini aja sih sambil nungguin Alif? Kan bisa sekalian pulang bareng nanti. Kita ngobrol-ngobrol dulu, kata Maya. Duh, pengen sih Mbak Maya, tapi Alin adiknya Alif di rumah sendirian. Kasihan. Ya wis, saya pamit dulu ya Mbak. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Rina melirik ke arah jam dinding di rumahnya. Duh, kebiasaan bener si Alif sini. Katanya 15 menit, 15 menit. Udah 1 jam lebih belum pulang juga. Mana habis ini papanya pulang lagi. Bisa-bisa diomeli aku kalau Alif belum mandi. Rina buru-buru menggandeng Alin, adik dari Alif, berjalan ke arah rumah Dimas yang berjarak hanya 4 rumah dari rumahnya. Rumah Dimas dalam keadaan sepi, pintu gerbangnya pun sudah dikunci. Assalamualaikum, Mbak Maya, panggil Rina sambil tangannya memukul-mukul gembok pagar dengan pelan. Waalaikumsalam, terdengar sautan dari dalam rumah. Loh, Mbak Rina, memangnya ada barang Alif yang ketinggalan? Tanya Maya. Loh, Alif memang sudah pulang? Rina balik bertanya dengan wajah yang kaget. Ya lo sudah Mbak, tadi ya 15 menit setelah Mbak Rina pulang, saya suruh Alif pulang juga. Sekarang Dimas malah udah mandi. Saya pikir Alifnya udah di rumah, jawab Maya. Rina tampak bingung, wajahnya berubah khawatir. Kemana kira-kira Mbak? Masa iya dia pergi main lagi? Kata Rina dengan nada yang panik. Waduh, saya juga nggak tahu ya Mbak, kemana si Alif tadi. Tadi begitu selesai main langsung saya suruh pulang. Waduh, padahal ini hampir maghrib loh. Masa iya dia mampir ke rumah temannya yang lain? Maya lalu membuka pintu gerbang rumahnya. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada siapa-siapa di sepanjang jalan komplek mereka. Jam-jam menjelang maghrib seperti ini, memang jalanan komplek cenderung sepi. Ayo Mbak, kita cari dulu ke rumah teman-teman yang lain. Takutnya Alif waktu mau pulang tadi ketemu temennya dan diajak main ke rumah temennya yang lain, ajak Maya yang tidak tega melihat Rina yang tampak kebingungan. Maya dan Rina lalu mencari ke rumah teman-teman Alif yang biasa bermain bersama. Mulai dari rumah Divo, rumah Genta, rumah Tirta, sampai rumah Zen yang paling jauh di ujung komplek. Tapi jawaban mereka sama. Terakhir mereka melihat Alif adalah saat bermain bola di depan rumah Bu Tuti. Rina tampak semakin kebingungan. Wajahnya pucat, air matanya menetes di kedua pipinya. Alin, adik Alif yang melihat ibunya menangis, ikut-ikutan menangis. Ayo Mbak, kita pulang dulu. Siapa tahu Alif sudah pulang ke rumah, rayu Maya yang tak tega melihat Rina menangis sepanjang jalan. Dipeluknya bahu Rina yang tampak bergetar. Sesampainya di depan rumah Alif, tampak sebuah mobil sedan hitam diparkir. Kayaknya Alif udah pulang Mbak, kata Rina sambil setengah berlari meninggalkan Maya dan Alin. Maya segera membantu menggendong Alin karena Rina yang tiba-tiba berlari pulang meninggalkan dirinya dan Alin. Mungkin karena dia terlalu panik. Dari mana aja mah? Aku panggil-panggil kok nggak ada yang bukain pintu. Padahal belum selesai Papa Alif berkata, Rina langsung memeluknya erat dan menangis sejadi-jadinya. Papa Alif jelas kebingungan. Mah, ada apa sih mah? Rina masih saja menangis sesenggukan. Ia tidak mampu menjawab pertanyaan suaminya.
Tiba-tiba saja Maya masuk dengan nafas terengah-engah karena ikut berlari sambil menggendong Alin yang gemuk. Ada apa? Ada apa ini Bu Maya? Tanya Papa Alif semakin bingung. Alif Anwar, Alif hilang, jawab Maya sambil mengatur nafasnya. Hah? Apa? Pekiknya terkejut. Iya Pak Anwar, kami udah keliling ke rumah teman-temannya, udah keliling komplek, tapi Alif masih belum ketemu, jawab Maya masih dengan nafas tersengal-sengal. Anwar lalu mengajak istrinya masuk, mendudukannya di kursi ruang tamu dan memberikannya minum agar tenang. Coba ceritakan padaku, apa yang sudah terjadi? Tanya Anwar kepada istrinya. Rina lalu menceritakan kronologi singkat mulai dari saat ia mencari Alif di pukul 4 sore sampai dia kembali pukul 5 ke rumah Maya. Kamu udah cari ke rumah teman-teman yang lain? Udah Pak, bahkan sampai ke rumah Zen yang paling ujung, jawab Rina masih sambil terisak. Kamu udah tanya satpam depan komplek? Ya mungkin aja dia ngeliat Alif jalan keluar. Tanyanya lagi, Rina langsung mengangkat kepalanya terkejut. Belum Pak, apa jangan-jangan Alif diculik ya? Rina langsung histeris membayangkan anaknya diambil orang. Maya yang berdiri di depan pintu buru-buru masuk sambil memeluk tubuh Rina. Kalau gitu aku ke pos depan dulu untuk tanya satpam ya. Sebaiknya ajak Pak RT aja Pak Anwar, usul Maya. Anwar hanya mengangguk sambil buru-buru mengeluarkan sepeda motornya. Pak Lukman yang baru selesai sholat maghrib buru-buru keluar ketika mendengar suara orang yang memanggil-manggil namanya. Pak Lukman, tolong temani saya ke pos satpam depan. Anak saya sejak sore belum pulang ke rumah, kata Anwar kelihatan panik setelah Lukman membuka pintu rumahnya. Oh iya Pak Anwar, sebentar ya, saya ganti baju dulu, jawabnya sambil tergesa-gesa melepaskan sarungnya. Lukman buru-buru mengganti sarung dengan celana panjang. Tidak lupa dia berpesan kepada istrinya untuk menemani istri Anwar. Dia lalu keluar dan melompat ke jok belakang motor Anwar. Dua orang satpam tampak duduk-duduk di depan posnya sambil menonton televisi. Mereka berdua langsung berdiri ketika melihat kedatangan Anwar dan Lukman. Loh, ada apa ya Pak? Pak Lukman kok kayak khawatir begitu? Ada pencurian? Tanya salah satu satpam. Oh enggak Pak Rojak. Cuma saya mau tanya, apakah Bapak melihat ada anak laki-laki berumur 7 tahunan keluar lewat sini ya sekitar pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore tadi Pak? Tanya Lukman. Satpam yang dipanggil Rojak tersebut tampak saling pandang dengan rekannya. Waduh, yang lewat sini tadi sore banyak Pak Lukman. Kan sore sekitar jam 4 sampai jam 5, begitu waktunya orang pulang kerja, jawab Rojak. Bukan masuk, tapi yang keluar komplek Pak, kata Anwar. Kalau yang keluar sih ada beberapa motor sama mobil. Atau mau lihat CCTV dulu, tawar Rojak. Anwar dan Lukman buru-buru mengangguk. Mereka berdua lalu masuk ke dalam pos satpam. Rojak lalu mulai mengotak-atik komputer yang ada di dalam ruangan itu dan menyetel mundur ke waktu jam 4 sampai jam 5 sore. Pantauan CCTV di depan gerbang sama sekali tidak memperlihatkan ada seorang anak laki-laki keluar kompleks sambil berjalan kaki. Kalau Alif tidak terlihat berjalan kaki, apakah ada kemungkinan ya kalau dia diculik lalu dimasukkan ke dalam mobil? Karena saya lihat memang ada beberapa mobil yang keluar komplek antara pukul 4 atau pukul 5 sore tadi, kata Lukman. Wajah Anwar semakin pucat. Rojak lalu mengambil sebuah kertas dan mulai melihat ke arah CCTV lagi. Coba dah, akan saya catat mobil apa aja yang keluar antara pukul 4 sampai pukul 5 sore ya Pak. Karena kan kalau pakai motor jelas kagak mungkin, karena akan terlihat di CCTV. Sedangkan dari tadi kita tidak melihat motor yang bawa anak kecil. Nah ini nih, pukul 16.15 ada mobil box paket. Ya, tadi sih memang izin dia mau antar paket di salah satu rumah di komplek ini. Saya udah catat nomor polisinya. Nah, nih pukul 16.40 juga ada mobil sedan putih nih.
Itu kalau nggak salah mobilnya Pak Ibrahim yang tinggal di blok C9. Nah, terus nih pukul 16.55 ada mobil Avanza Silver yang keluar. Kalau nggak salah mobil itu masuk sekitar pukul 3 sore tadi. Dia tanya alamatnya Pak Nanang yang tinggal di rumah C8. Mungkin itu tamunya Pak Nanang. Tapi kita perlu juga sih tanya Pak Nanang kebenarannya. Saya juga udah catat nomor polisinya. Jadi total ada 3 mobil yang keluar antara pukul 4 sampai pukul 5 sore Pak Lukman, kata Rojak sambil menyerahkan kertas itu kepada Lukman. Lukman menerima kertas tersebut dan memasukkan ke dalam saku bajunya. Baik, kalau begitu kami permisi dulu ya. Terima kasih Pak Rojak. Mari, kata Lukman. Lukman langsung berinisiatif mengambil kunci motor Anwar karena dilihatnya Anwar seperti orang yang linglung. Sesampainya di rumah Anwar, rumahnya tampak ramai. Ada beberapa tetangga yang datang untuk menenangkan istrinya yang masih menangis. Gimana Pak? Tanya Rina penuh harap. Anwar hanya menggeleng pelan. Melihat Anwar yang tampak putus asa, Rina semakin histeris sampai membuat beberapa orang mendekat dan mencoba menenangkannya. Anwar, kita lapor polisi saja Pak, kata Lukman memberikan ide. Tapi Alif kan baru hilang 2 jam Pak. Apa polisi mau menerima laporan kita? Tanya Anwar. Nah, di sini Pak, banyak orang salah paham. Kalau kehilangan seseorang itu harus menunggu 24 atau 48 jam. Padahal untuk kasus anak hilang di bawah umur, pelaporan itu bisa dan seharusnya dilakukan secepat mungkin. Karena anak-anak dianggap rentan dan beresiko tinggi. Jadi polisi akan langsung menindaklanjuti, terutama jika ada keterangan bahwa anak hilang dalam kondisi yang tidak biasa. Seperti contohnya main tidak pulang, tidak dijemput, atau lain sebagainya. Semakin cepat laporan dibuat, maka semakin cepat yang bisa dilakukan pencarian, investigasi, atau penyebaran info, kata Lukman panjang lebar. Anwar mengangguk. Baik, mari saya temani. Biar saya saja yang setir ya Pak, tawar Lukman. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Beberapa orang tetangga masih berkumpul di rumah Anwar. Bagaimana hasil laporan ke polisinya tadi Bu Lukman? Tanya Maya kepada istri Lukman. Iya, tadi Pak Lukman sama Pak Anwar sudah bikin laporan, tapi katanya baru diterima dan besok pagi baru bisa dilakukan investigasi, jawab Bu Lukman. Ya Allah, saya jadi ngerasa bersalah deh Bu. Harusnya tadi saya anterin Alif pulang sampai ke rumah. Duh, saya jadi gak enak. Jadi kepikiran terus, keluh Maya dengan raut wajah sedih. Sudah Bu, jangan gitu. Ini sudah takdir Allah. Kita banyak-banyak berdoa saja ya. Semoga Alif cepat ketemu. Maya hanya mengangguk dengan sedih. Pukul 8 pagi. Rina masih tertidur karena obat penenang oleh dokter yang kebetulan tinggal tak jauh dari rumahnya. Keadaan sangat kacau semalaman. Dia menangis semalaman, histeris dan berteriak-teriak. Sekarang ia berada di dalam kamar ditemani oleh Alin, adiknya Alif, dan juga Bu Lukman. Lukman dan 2 orang bapak-bapak yang tinggal di dekat rumah Anwar masih tampak duduk-duduk di ruang tamu menemani Anwar yang tampak kacau. Sudah pukul 8. Kenapa belum ada polisi yang datang ya Pak? Tanya Anwar kepada Lukman. Oh, mungkin agak siangan Pak Anwar. Yang sabar ya, jawab Lukman. Pak, apa nggak sebaiknya Bapak telepon Herman aja Pak? Kata Bu Lukman yang tiba-tiba saja keluar dari dalam rumah sambil membawa beberapa gelas kopi. Herman? Herman siapa Bu? Tanya Lukman. Loh piye toh Bapak? Masa sama ponakannya sendiri lupa? Itu loh, si Herman anaknya Mbak Wati, kata Bu Lukman. Ya Allah, iya ya, wah aku bisa lupa ya punya ponakan polisi. Sebentar, biar aku telepon. AKP Herman sudah bersiap-siap hendak berangkat ke kantor ketika gawainya berdering dan nama Om Lukman terpampang di layarnya. Assalamualaikum, terdengar suara dari seberang setelah Herman mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam. Halo Om Lukman, apa kabar? Jawabnya. Alhamdulillah, baik-baik Her. Lagi repot gak? Kalau enggak Mbok, kamu ke rumah Om sebentar. Ini loh, tetangga Om ada
anaknya yang hilang sejak kemarin sore. Sampai sekarang belum juga pulang. Apa sudah lapor pihak kepolisian, Om? Tanya Herman. Sudah semalam, tapi sampai sekarang kok belum ada polisi yang datang juga ya? Jawab Lukman. Herman melirik ke arah jam di dinding. Baik-baik Om, saya akan ke rumah Om Lukman, tapi saya harus laporan ke kantor dulu ya, kata Herman sambil menutup gawainya. Pukul 10 siang, tampak sebuah mobil jeep hitam parkir di depan rumah Lukman. Lalu turunlah dua orang laki-laki. Yang satu memakai jaket kulit hitam dan satunya lagi memakai baju dinas kepolisian dengan pangkat bribda. Assalamualaikum, terdengar Herman mengucap salam. Waalaikumsalam. Masuk Her, kata seorang laki-laki setengah baya sambil membukakan pintu rumah. AKP Herman dan Bribda Ritonga kemudian masuk. Jadi bagaimana cerita singkatnya Om? Tanya AKP Herman kepada Lukman setelah mereka duduk di ruang tamu milik Lukman. Lukman lalu menceritakan kronologi hilangnya Alif mulai dari sejak dia bermain bola dengan teman-temannya sampai dicari ibunya di rumah Maya untuk kedua kalinya. Herman pun tampak mencatat beberapa hal penting di buku kecil yang ia bawa. Apa sudah dicek di CCTV komplek Om? Nah itu dia Her, kalau CCTV blok kita itu kebetulan sudah sebulan ini rusak. Tapi kita sudah cek ke CCTV satpam di gerbang. Tidak ada anak kecil dengan ciri-ciri seperti Alif terlihat keluar komplek dengan berjalan kaki ataupun naik motor. Tapi kalau mobil pada pukul 4 sampai 5 sore ada 3 yang keluar. Nah, semuanya juga sudah dicatat nomor polisinya sama Pak Satpam. Ini catatannya, kata Lukman sambil menyerahkan sebuah kertas dari saku bajunya. Herman menerima kertas tersebut dan menyerahkannya kepada Ritonga. Minta orang untuk cek ketiga mobil ini. Bribda Ritonga langsung mengangguk. Coba Om tunjukkan kepada saya rumah Alif, tempat anak-anak bermain bola, sama rumah tempat teman-teman Alif terakhir kali terlihat bermain, pinta Herman. Mereka bertiga lalu keluar rumah. Nah, depan rumah Om itu nomor 2 rumah Bu Maya, mamanya Dimas temannya Alif, tempat Alif terakhir kali terlihat bermain game. Sebelah rumah Dimas itu rumah Bu Tuti yang nomor 4, dan di depan rumah Bu Tuti itulah tempat anak-anak bermain sore main bola. Sedangkan rumah Alif sendiri itu nomor 10 yang pagar putih, tunjuk Lukman. Oke, jadi kompleks ini nomornya sayap kiri ganjil dan sayap kanannya genap ya Om? Tanya Herman. Nah ya, komplek di sini ini kan bentuknya klaster Her. Satu klaster itu ada sekitar 50 kakak dengan one gate system. Satu blok ada 10 rumah, jadi total ada 5 blok. Di masing-masing blok ada 5 rumah di kiri dengan nomor ganjil dan 5 rumah di kanan dengan nomor genap. Terang Lukman. Lagi-lagi AKP Herman mencatat di bukunya. Om ini kan ketua RT, bisa ceritakan pada saya karakter masing-masing orang yang tinggal di blok ini, pinta Herman. Oh baik, dari sayap kiri nomor 1 rumahku, lalu nomor 3 tanah kosong yang tertutup seng, lalu nomor 5 rumah itu rumah paburan. Gimana ya saya bilang ya, orang itu agak pendiam, jarang kumpul-kumpul, yang gak anaknya, gak istrinya, jarang kelihatan. Kalau ketemu saja menyapa, mungkin karena dia orang baru, tapi orangnya ramah. Lalu nomor 7 itu rumah kosong, dulu rumahnya Pak Yahya, dan nomor 9 itu rumah Pak Ibrahim. Kalau Pak Ibrahim sih orangnya baik Her, cuma istrinya itu cerewet, istilahnya biang gosip di blok sini. Terang Lukman. AKP Herman mencatat semua detail yang diceritakan oleh Lukman dengan terperinci karena baginya semua informasi sekecil apapun sangat-sangat penting. Nah, lalu di sayap kanan depan rumah Om itu ada rumah nomor 2, itu rumah Bu Maya, ibunya Dimas teman Alif yang terakhir terlihat bermain game dengan Alif sebelum dia hilang. Bu Maya itu janda Her, suaminya meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Dan lalu rumah nomor 4 itu rumahnya Bu Tuti, janda juga, anak 1, tapi anaknya sudah menikah dan sudah punya rumah sendiri. Bu Tuti itu tinggal sendirian. Nah, kalau Bu Tuti ini terkenal galak sama anak-anak yang suka ribut di depan rumah dia. Tapi ya yang namanya anak-anak, kalau dimarahi malah kayak disuruh.
Akhirnya hampir setiap hari ya ada saja yang ribut-ribut. Nah, lalu kemudian nomor 6 itu rumahnya Pak Alan. Dia tinggal sendiri di sini dan keluarganya tinggalnya di Banyuwangi. Orangnya juga pendiam, kerja pagi pulang malam. Sedangkan kalau nomor 8 itu rumah Pak Nanang. Nah, rumahnya itu sebelah persis rumah Pak Anwar, ayahnya Alif yang hilang. Orangnya ya gimana ya, agak keras juga. Maklum, mantan angkatan yang disersi, sekarang jadi backingan cukong-cukong, kata Lukman sambil terkekeh. Dan yang terakhir itu rumah nomor 10 itu rumah Pak Anwar, ayah Alif anak yang hilang itu. Lanjutnya lagi, AKP Herman kembali mencatat nomor-nomor rumah beserta nama dan karakter masing-masing pemiliknya. Maaf Om, apa selama ini menurut Om ada yang pernah berselisih paham dengan keluarga Alif? Tanya AKP Herman. Maksudnya bagaimana ya? Berselisih sampai berkelahi gitu? Tanya Pak Lukman balik. Oh enggak harus sampai adu fisik. Adu mulut juga bisa membuat orang sakit hati loh. Dan rasa sakit kadang bisa membuat orang itu gelap mata. Loh, maksudmu itu apa tuh Her? Apa kamu pikir Alif disakiti oleh orang yang ada di blok ini? Apa iya ada orang di komplek yang sejahat itu sampai tega melakukan sesuatu pada anak sekecil itu? Segala kemungkinan itu bisa saja terjadi Om. Jadi apakah Om sendiri pernah mendengar kalau keluarga Alif berselisih paham dengan tetangga? Gimana ya? Jadi begini Her, Pak Anwar itu kan dulunya cuma pegawai biasa. Dulu itu ramah sekali orangnya. Lalu dia naik pangkat jadi manajer. Belum lagi yang saya dengar dia juga baru menerima pembagian warisan dari desa yang jumlahnya lumayan. Ya namanya manusia, dari yang gak ada jadi ada. Akhirnya begitu, jadi agak sedikit sombong. Yang dulunya suka nyapa kiri kanan, sekarang kalau udah disapa duluan ya diem. Cerita Lukman. Kalau tidak salah, sekitar seminggu yang lalu itu memang Om dengar dari tantemu kalau Pak Nanang dan Pak Anwar itu ada sedikit cekcok masalah parkir mobil. Jadi kan Pak Anwar yang baru beli mobil baru itu nggak diparkirkan di garasi tapi di depan rumahnya. Lah Pak Nanang yang di rumahnya di samping Pak Anwar kan jadi susah tuh kalau mau masukin mobilnya. Akhirnya mobil Pak Anwar yang baru itu tergores sedikit sama mobil Pak Nanang. Waduh, langsung perang Baratayuda. Orang-orang sampai keluar rumah. Itu kalau udah dipisahin, wah udah pukul-pukulan. Mana Pak Nanang mantan angkatan lagi. Sampai sekarang kalau tidak salah Pak Nanang sama Pak Anwar masih tidak saling tegur sapa. Cerita Pak Lukman. Baik, ada lagi Om. Tanya ke Pak Herman, tangannya masih mencatat sesuatu yang dia anggap penting. Ya kalau ini sih masalah ibu-ibu ya Her. Biasa masalah pinjam meminjam uang. Jadi Bu Ibrahim yang tinggal di depan rumah Bu Anwar itu pernah pinjam sejumlah uang. Nah, waktu ditagih sama Bu Anwar, bukannya dikembalikan malah diomongin di grup PKK sama Bu Ibrahim yang katanya pelit lah. Ya, yang jelas saja Bu Anwar marah, langsung dilabrak Bu Ibrahim. Sempat ramai juga waktu itu, tapi sepertinya sudah selesai masalahnya. AKP Herman lagi-lagi mencatat semua informasi yang dia dengar. Apa kamu punya pikiran kalau hilangnya Alif itu karena salah satu orang yang tinggal di blok ini? Tanya Lukman. AKP Herman tersenyum. Bisa jadi Om. Masa ada orang yang karena sakit hati tega menyakiti anak sekecil Alif? Om, jangankan orang yang jelas-jelas disakiti secara fisik ataupun verbal. Orang yang bertemu di jalan lalu tidak disapa saja, itu bisa dibunuh karena sakit hati. Serang AKP Herman yang langsung membuat tubuh Lukman bergidik ngeri. Apa dasarnya kamu mengira orang di komplek kita yang menculik Alif? Tanya Lukman. Kalau dari CCTV depan jelas tidak terlihat Alif keluar komplek. Apa Om tidak curiga kalau sesungguhnya Alif memang tidak pernah meninggalkan komplek ini? Wajah Lukman di sini langsung berubah tegang. Waduh, betul juga kata Moer. Secara logika komplek di sini kan pakai sistem one gate. Kalau misalkan Alif tidak ada di dalam salah satu mobil yang keluar, berarti Lukman di sini tidak melanjutkan ucapannya. AKP Herman hanya dia memandang Omnya. Oke baik kalau begitu Om. Sekarang Om bisa antar saya ke rumah Pak Anwar karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tanya AKP Herman dan Pak Lukman pun mengangguk. Senin pagi,
tampak seorang wanita berusia awal 50 tahunan masuk ke rumah Bu Maya. Dia adalah Rumlah atau biasa dipanggil Bu Rum oleh orang-orang di komplek itu. Bu Rum adalah seorang pembantu harian di beberapa rumah di klaster tersebut. Salah satunya adalah di rumah Maya. Seperti biasa, setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 pagi dia selalu datang ke rumah Maya untuk menyapu, mengepel, mencuci, atau menyetrika. Kata Pak Satpam, hari Jumat kemarin Alif itu hilang ya Bu Maya? Tanya Bu Rum sambil tangannya sibuk menyapu. Iya Bu Rum, sudah sejak Jumat sore Alif menghilang. Malah terakhir itu dia diketahui ada di sini. Loh, memangnya sudah dilaporkan ke polisi? Tanya Bu Rum. Sudah Bu, malah polisi sudah bolak-balik ke sini. Hampir semua orang satu blok di sini sudah ditanya-tanya. Saya aja udah bolak-balik didatangi. Saya sampai bingung. Saya itu merasa sangat bersalah Bu Rum. Andai aja saat itu saya anterin Alif pulang ke rumah, pasti tidak akan begini kejadiannya. Keluh Maya. Waduh, berarti sampai sekarang Alifnya belum ketemu dong Bu Maya? Ya belum Bu Rum. Entah diculik atau kemana anak itu. Gak ada jejak atau petunjuk. Saya cuma kasihan aja sama Mbak Rina. Bagaimanapun juga kan saya juga punya anak. Jadi saya tahu perasaannya. Jawab Maya lalu masuk ke kamar mandi bersiap-siap untuk berangkat kerja. Sudah 2 jam Rumlah menyapu dan mengepel di rumah Maya. Pukul 8 dia keluar dari rumah Maya bersamaan dengan Maya yang hendak berangkat kerja. Rumlah langsung berjalan masuk ke dalam rumah Bu Tuti di sebelah karena Bu Tuti ini juga memakai jasanya untuk bersih-bersih rumah. Lagi gak enak badan Bu? Tanya Rumlah yang melihat Bu Tuti membukakan pintu rumah untuknya dengan memakai sweater tebal. Iya Bu Rum, kemarin itu diajak si Wawan nginep ke Malang sama anak istrinya. Lawang wis tuwek, musim hujan begini malah diajak nginep di tempat yang hawanya dingin. Ya sudah, akhirnya semalaman badanku meriang, menggigil. Nanti tolong sekalian buatkan aku wedang jahe ya Bu Rum. Siap Bu Tuti, sudah istirahat saja kalau begitu. Nanti saya buatkan wedang jahe setelah saya menyapu teras yo, kata Bu Rum yang langsung mengambil sapu dan mulai menyapu teras rumah Bu Tuti. Dan Bu Tuti pun lalu masuk kembali ke dalam kamar untuk beristirahat. Bu Rum sebenarnya berencana hanya menyapu teras rumah Bu Tuti, tapi karena saat itu dilihatnya halaman rumah Bu Tuti yang ditumbuhi banyak pohon besar sudah penuh dengan daun-daun kering yang berjatuhan. Karena memang saat itu sedang musim penghujan dengan angin besar sehingga daun-daun yang banyak yang rontok, maka Bu Rum pun berinisiatif untuk menyapu halaman rumah Bu Tuti juga. Bu Rum tampak menyapu daun di sela-sela pohon mangga yang besar. Namun tiba-tiba secara tidak sengaja sapunya menyapu sesuatu seperti logam yang lalu terbentur batu kali yang banyak ditata di sana sebagai hiasan. Linting. Bu Rum langsung menoleh ke arah suara logam tersebut. Tampak sebuah benda berbentuk lingkaran menggelinding tidak jauh dari tempat Bu Rum berdiri. Dia lalu berjongkok untuk mengambil benda apa itu. Ia lalu membersihkannya dari tanah. Dan betapa terkejutnya Bu Rum saat dia tahu bahwa benda itu adalah sebuah gelang dari bahan perak dengan inisial huruf A di ujungnya. Tangan Bu Rum langsung bergetar. Dia tahu gelang itu milik Alif karena Bu Rum juga bekerja sebagai pembantu harian di rumah Pak Anwar. Dia tahu Alif dan Alin adiknya memakai gelang yang sama seperti yang ia pegang sekarang. Bu Rum langsung melempar sapunya dan berlari keluar rumah untuk menuju rumah Pak Lukman. Assalamualaikum, Assalamualaikum, teriaknya. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam rumah. Ada apa Bu Rum? Kok teriak-teriak? Tanya Pak Lukman. Pak Lukman harus lihat ini, kata Bu Rum sambil menyerahkan sebuah gelang kepada Lukman masih dengan tangan gemetar. Lukman menerima gelang dari Bu Rum. Gelang siapa ini Bu? Tanya Lukman. Itu sepertinya gelang yang selalu dipakai Alif Pak Lukman, jawabnya ketakutan.
Yang benar burung. Memangnya burung dapat ini dari mana? Tanya Lukman lagi. Dari bawah pohon mangga di depan rumah Bu Tuti, Pak, jawabnya. Apa? Bagaimana bisa gelang ini ada di sana? Ayo, tunjukkan pada saya. Di mana burung menemukan gelang ini? Pinta Lukman. Mereka berdua lalu masuk ke halaman rumah Bu Tuti. Bu Rum pun lalu menunjukkan tempat di mana dia menemukan gelang milik Alif. Di sini, Pak, kata Bu Tuti. Lukman kemudian berjongkok. Dia langsung curiga melihat ada tanah yang lebih tinggi posisinya dari tanah di sekitarnya. Seperti tanah yang baru saja digali lalu ditimbun lagi. Buru-buru dia menelpon AKP Herman untuk segera datang. Tidak sampai 1 jam, AKP Herman dan beberapa polisi dan juga sebuah mobil forensik tampak tiba di depan rumah Bu Tuti. Bu Tuti yang sudah tua itu tampak bingung dengan banyaknya polisi yang tiba-tiba saja datang ke rumahnya. Dia tampak pucat. Selain karena memang sedang sakit, dia juga tampak kebingungan. Garis polisi segera dipasang di depan rumah Bu Tuti. Petugas forensik tampak mengamankan benda-benda yang dianggap mencurigakan. Beberapa anggota kepolisian mulai membongkar gundukan tanah tepat di bawah pohon mangga itu. Dan setelah penggalian hampir 1 meter, tampaklah sebuah tubuh kecil dengan posisi menyamping. Dan saat tubuh itu diangkat, semua orang terkejut termasuk Bu Rina yang langsung pingsan saat tahu jika tubuh itu adalah tubuh anaknya Alif. Seorang dokter forensik tampak keluar ruangan. Dia langsung berjalan mendekati AKP Herman dan Bribda Ritonga, seorang dokter wanita yang masih muda dan juga cantik. Di dada kirinya tampak tertulis nama Ajeng Wulandari. Selamat sore, Dok. Bagaimana hasil otopsi dari jenazah atas nama Alif? Tanya AKP Herman. Oh, jenazah anak kecil yang baru masuk tadi siang ya? Tanyanya balik. AKP Herman mengangguk. Ayo, mari ikut saya, ajak dokter Ajeng lalu masuk ke dalam ruangan laboratoriumnya. Lampu putih menyala terang. Di meja stainless, tubuh kecil Alif terbujur kaku, wajahnya pucat, kepalanya dibalut kain steril. AKP Herman berdiri tenang, sementara dokter Ajeng membuka catatan medis dan mulai menjelaskan. Korban laki-laki berusia 7 tahun. Perkiraan waktu kematian sekitar 3 hari sebelum ditemukan. Rigor mortis, kekakuan mayat sudah menghilang total, menunjukkan kematian lebih dari 1 hari. Apa kira-kira penyebab kematiannya, Dok? Tanya AKP Herman. Trauma tumpul di bagian oksipital, yaitu belakang kepala. Tepatnya menghantam bagian cerebellum atau otak kecilnya. 1 pukulan keras mengenai otak kecil itu sangat fatal. Korban kemungkinan langsung kehilangan kesadaran dan meninggal dalam hitungan menit. Terangnya lagi. Benda tumpul. Seperti apa kira-kira, Dok? Ya, kemungkinan besar benda keras berpermukaan lebar. Bisa saja itu balok, ujung kayu, atau benda logam atau keramik. Yang jelas bukanlah senjata tajam karena tidak ada luka sobek, hanya retakan pada tulang tengkorak bagian bawah. Dokter Ajeng kemudian membuka bagian belakang tubuh Alif dan menunjuk warna keunguan gelap pada punggung Alif. Coba perhatikan ini. Livor mortis atau lebah mayat mengumpul di tubuh bagian bawah. Tapi kan korban ditemukan dalam keadaan miring. Tanya AKP Herman. Benar, artinya tubuh sempat dibiarkan terlentang selama beberapa jam setelah kematiannya, kemudian dipindahkan ke dalam posisi miring. Tapi lebahnya tidak berpindah karena sudah membeku. Kita menyebutnya ini hipostatis fix. Oke, jadi tubuhnya itu dipindahkan setelah beberapa jam kematiannya. Tepat sekali. Bisa jadi disembunyikan sementara. Bisa dipindahkan setelah sehari kematian saat livor mortis atau lebah mayat sudah permanen. Tapi sebelum rigor mortis hilang. Ada juga bekas peregangan paksa di sendi lutut dan juga bahu. Tanda jika tubuh diluruskan secara paksa setelah menjadi kaku. AKP Herman menunduk, dia mencatat cepat. Lalu dia menatap tubuh Alif dengan sorot mata berbeda. Mungkin saya bisa sedikit membantu, Pak.
Saya menemukan ini saat saya menggunting bajunya. Benda ini terselip di kerah bajunya. Dokter Ajeng lalu menyerahkan sebuah benda yang dibungkus kantong plastik. AKP Herman menerima kantong tersebut dan mengamatinya. Seperti keramik ya? Betul sekali Pak. Pecahan seperti pecahan keramik. Asumsi saya dia dipukul dengan benda berbahan keramik. Ya bisa vas bunga atau pajangan. Paling tidak kita sudah tahu apa yang membuat Alif meninggal dunia. Sekarang yang harus kita cari siapa yang tega melakukannya pada anak sekecil Alif, kata Herman dengan nada geram. Selasa pagi, setelah otopsi selesai, jenazah Alif dikembalikan pada keluarganya dan langsung dimakamkan. AKP Herman tampak duduk di dalam ruangannya. Dia membaca lagi semua catatan mengenai kematian Alif. Bu Tuti untuk sementara statusnya memang masih sebagai saksi, tapi karena pihak keluarga Alif ada beberapa yang tampak marah dan mereka hendak main hakim sendiri, maka untuk sementara Bu Tuti memang diamankan di Polsek Surabaya Barat. Dari Herman tampak berkerut. Feelingnya sebagai seorang anggota polisi yang sudah berpengalaman menangani banyak kasus pembunuhan mengatakan ada yang salah dengan penangkapan Bu Tuti. Ada yang tidak klop. Izin komandan, ada tamu dan kata Bribda Ritonga yang membuyarkan konsentrasi AKP Herman. Siapa Ri? Anak dari Ibu Tuti dan jawab Bribda Ritonga. Oke, suruh dia masuk. Seorang laki-laki berusia awal 30 tahunan masuk dengan seorang laki-laki setengah baya. Perkenalkan, nama saya Riswanto atau biasa dipanggil Wawan komandan. Saya ini anak dari Bu Tuti, kata laki-laki itu sambil menjabat tangan AKP Herman. Dia lalu duduk di hadapan Herman. Saya sebagai anak betul-betul yakin kalau bukanlah ibu saya yang membunuh anak itu lalu menguburkannya di halaman rumah kami, kata Wawan. Baik, coba ceritakan kepada saya apa yang membuat Anda yakin sekali bahwa bukan ibu Anda yang membunuh anak itu, tanya AKP Herman. Karena ibu saya menderita penyakit anxiety disorder atau gangguan kecemasan, maka saya membawa dokter Danu untuk menjelaskannya kepada komandan, kata Wawan sambil tangannya menunjuk kepada seorang laki-laki yang duduk di sebelahnya. Penyakit gangguan kecemasan, ulang AKP Herman. Betul Pak. Perkenalkan, nama saya Dokter Danu. Saya adalah dokter spesialis kejiwaan yang sudah menjadi dokter dari Bu Tuti kurang lebih 5 tahun belakangan ini. Saya ada catatan medis beliau apabila memang perlu digunakan sebagai barang bukti di pengadilan nanti. Jadi Ibu Tuti ini menderita penyakit anxiety disorder atau gangguan kecemasan akut. Dia bisa panik atau cemas berlebih terhadap sesuatu yang sederhana, sekalipun seperti melihat hewan peliharaan yang sakit atau benda kesayangannya rusak. Paniknya itu bahkan bisa membuat jantung sampai berdebar-debar, sesak nafas, tangan dan kaki mendadak dingin, dan kadang juga sedikit linglung karena bingung, takut, dan tidak fokus. Terang Dokter Danu panjang lebar. Padahal Sabtu pagi kemarin, seperti biasa saya selalu menjemput ibu untuk menginap di tempat saya Pak. Tapi kebetulan kemarin Sabtu saya mengajak ibu menginap di Kota Malang 1 malam. Semua orang di blok itu tahu kalau setiap Sabtu saya selalu menjemput ibu untuk tidur di rumah saya, sambung Wawan. Nah, sedangkan kemarin Sabtu, ibu sama sekali tidak seperti orang yang panik. Ibu ketawa-tawa, bercanda dengan Nadia anak saya. Itu bukanlah gambaran orang dengan penyakit gangguan kecemasan yang habis membunuh orang, kata Wawan lagi. Nanti dulu sebentar. Tadi Anda bilang semua orang di blok itu tahu kalau setiap Sabtu Anda menjemput Bu Tuti untuk menginap di rumah Anda, tanya AKP Herman yang telinganya sangat peka dengan sesuatu yang janggal. Oh betul Pak, karena ibu tidak mau tinggal bersama kami, ibu merasa nyaman tinggal di rumah sendiri. Sedangkan saya dan istri harus bekerja di Sidoarjo. Terlalu berat buat kami untuk menempuh jarak Surabaya Sidoarjo setiap paginya Pak. Akhirnya kami memutuskan untuk membeli rumah di Sidoarjo, tapi setiap Sabtu saya selalu menjemput ibu untuk tidur di rumah kami, lalu minggu malamnya saya antar pulang lagi, jawab Wawan. Oke baik, jadi semua orang di blok itu tahu kalau setiap Sabtu rumah Anda akan kosong, tanya AKP Herman meyakinkan. Insya Allah tahu Pak, karena kami sudah melakukan ini sejak saya belum punya anak. Baik,
Apakah Sabtu kemarin ibu Anda lupa mengunci pintu pagar? Tanya AKP Herman lagi. Loh, pintu pagar itu memang tidak ada kuncinya, Pak. Pintu pagar rumah ibu saya kan memang hanya terbuat dari bambu yang diselot saja tanpa gembok. Jawab Wawan lagi. Apa? AKP Herman tampak mengernyitkan dahinya. Dan satu blok di perumahan itu juga sudah tahu kalau rumah Anda tidak ada gemboknya, jadi tidak pernah dikunci. Tanya AKP Herman lagi. Ya saya kira tahu, Pak. Ibu saya itu kan termasuk orang lama di sana. Jawab Wawan. Memangnya tidak takut kemalingan? Malah Pak, rumah itu kan tidak ada apa-apanya. Uang rumahnya sendiri juga sudah tua. Lagian, perumahan itu kan punya one gate system, Pak. Mirip perumahan-perumahan elit. Bahkan kebanyakan perumahan elit sekarang memang tanpa pagar, Pak. Ya kan? Terang Wawan, AKP Herman mengangguk-anggukan kepalanya. Sebenarnya dari awal saya sudah memiliki feeling kalau Bu Tuti tidak mungkin membunuh Alif. Saya tidak bisa membayangkan orang setua Bu Tuti menggali tanah sedalam 1 meter, lalu mengangkat tubuh Alif dan memasukkannya ke dalam lubang, kemudian menutupnya lagi. Kata AKP Herman kepada Bribda Ritonga setelah kedua tamunya itu pulang. Bu Tuti untuk sementara dibebaskan bersyarat, tapi dikenakan wajib lapor seminggu sekali karena bukti-bukti yang belum kuat untuk menahannya dan karena masalah kesehatan. Atas dasar rekomendasi dari Dokter Danu, Bu Tuti pun sudah dibawa oleh Wawan untuk observasi karena kondisinya yang drop. Bu Tuti mengalami sesak nafas karena penyakitnya dan kondisi badan yang lemas karena ia yang tidak mau makan. Betul itu, Nan. Saya juga tidak bisa membayangkan kalau betul Bu Tuti yang menderita penyakit panik berlebih itu setelah membunuh Alif, lalu bisa pergi bersenang-senang dengan anak dan cucunya. Kalau itu terjadi lebih ke arah psikopat. Kalau seperti itu, jawab Bribda Ritonga. Dan kapan juga dia menguburkan anak itu? Karena Jumat sore Alif menyatakan hilang, Sabtu pagi anaknya Wawan sudah menjemput dia untuk jalan-jalan ke Kota Malang. Dan baru pulang Minggu malam. Senin pagi jenazah Alif ditemukan, kata AKP Herman. Berarti siapa saja bisa melakukannya, dan setelah membunuhnya, dia membawa jasadnya ke kebun rumah Bu Tuti dan menguburnya di sana karena dia tahu kalau Sabtu dan Minggu Bu Tuti tidak pernah ada di rumah dan pagar rumahnya juga tidak digembok, kata Bribda Ritonga lagi. Iya. Kamu benar. Berarti menurut saya pencarian kita bisa mengerucut pelakunya hanya orang satu blok itu. Karena hanya satu blok itulah yang tahu kalau rumah Bu Tuti selalu kosong setiap hari Sabtu dan Minggu, dan siapapun bisa jadi pembunuhnya, kata AKP Herman menekankan. Berarti sudah saatnya kita lebih intens mencari informasi. Pertama-tama saya ingin menginterogasi orang yang pertama kali menemukan gelang perak milik Alif, kata AKP Herman. Selesai. Wow, luar biasa teman-teman. Ini nggak selesai beneran ya, tapi ini masih ada lanjutannya teman-teman. Jadi memang kami bagi menjadi 2 part karena panjang banget nih, hampir 2 jam ya. Jadi terpaksa kami bagi 2 part, tapi tenang aja teman-teman, karena besok langsung part kedua endingnya nih. Ini misterinya dapat banget kalau menurut saya. Bagaimana seorang anak kecil Alif dinyatakan hilang dan 2 hari kemudian ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa tertanam di halaman rumah milik Bu Tuti. Waduh, nih kita dipaksa mikir nih teman-teman ya di part 1 ini bagaimana menggiring nih, pinter banget nih Bu Ayu dia nih. Pasti rata-rata orang mikir ke Bu Tuti lah ya, karena kan sebelumnya ada insiden tuh sama Bu Tuti dan ditemukannya juga di depan rumah Bu Tuti tuh. Nah, tapi di sini ada banyak satu blok ya, orang satu blok ini yang bisa dicurigai, dan AKP Herman mencurigai orang satu blok, bukan orang luar ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali kemungkinan bisa semuanya, bahkan termasuk bisa keluarganya sendiri. Wah, pokoknya ini benar-benar the new favorite ya, kalau menurut saya ini favorit baru. Nggak ada setan-setanan, tapi misterinya gigit pakai banget. Bu Ayu dia jago banget. Ternyata Bu Ayu dia setelah beberapa kisah ya, dari kisah Abi, kan kisah Citra Abi tuh yang ada Bimanya, terus ada Nogo Geni.
menurut saya yang paling dapat di kisah genre seperti ini. Jadi kembali ke settingan awal ya, kalau menurut saya bagaimana kisah-kisah Bu Wayudia yang sebelumnya itu untuk misterinya kuat banget dan asli keren. Udah dapat Bu Wayudia, you are the best, dan terima kasih atas kisahnya, dan semoga kisah dari Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain atau punya tebakan kira-kira siapa sih pembunuhnya ya, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa juga boleh, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan boleh juga ya dibagikan atau linknya disebar ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.